I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan NIM 1221004 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Imam Agung Prakoso. Judulnya Hakikat Alam Semesta, Manusia, dan Ilmu Pengetahuan dan hubungannya dengan hakikat, tujuan, fungsi, serta tugas dari pendidikan Islam yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu hakikat alam semesta. Alam adalah segala sesuatu di langit dan di bumi. Alam berasal dari bahasa Arab yaitu al-alam, satu akar kata dengan ilmu yaitu al-ilm, pengetahuan, dan al-alamah yang arti pertanda. Disebut demikian karena jagat raya ini adalah pertanda adanya Sang Maha Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Alam dalam bahasa Yunani disebut dengan kosmos, yang berarti serasi dan harmonis. Karena alam ini ada dalam keserasian dan keharmonian berdasarkan hukum-hukum yang teratur. Menurut Al-Saibani, alam jagat ialah apapun selain dari Allah. Demikian juga menurut Quraisy Shihab, semua yang maujud selain Allah, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui manusia. Karenanya, alam semesta bukan hanya langit dan bumi, tetapi meliputi segala sesuatu yang ada dan berada di antara keduanya. Tidak hanya itu, dalam perspektif Islam, alam semesta ini tidak hanya mencakup hal-hal yang konkret atau yang dapat diamati melalui penginderaan manusia saja, tetapi mencakup juga segala sesuatu yang tidak dapat diamati oleh penginderaan manusia yang sering kita sebut alam gaib. Dalam Islam, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat diamati atau didekati melalui penginderaan manusia disebut sebagai alam syahadah. Baiklah, selanjutnya hakikat manusia. Menurut Rama Yulis dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam, hakikat manusia itu merupakan bagian yang amat esensial, yang artinya manusia ini sangat dibutuhkan di alam semesta ini untuk melengkapkan alam ini. Sastra Prateja juga mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang historis. Hakikat manusia ini hanya dapat dilihat dalam perjalanan sejarah bangsa manusia. Kemudian Ibnu Arabi juga melukiskan bahwa tidak ada makhluk Allah yang lebih bagus daripada manusia. Allah lah yang membuatnya hidup, mengetahui, berkuasa, berkehendak, berbicara, mendengar, melihat, dan memutuskan. Maka dengan inilah manusia disebut memiliki sifat Rabbaniyah. Murtada Mutahari menggambarkan manusia dalam Al-Quran sebagai suatu makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi dan semi duniawi. Maksudnya dari semi samawi dan semi duniawi di sini, di dalam diri manusia ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas berpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan untuk menguasai alam ini. Menurut Zakiyah Darajat, hakikat manusia dapat dilihat dari 3 titik sentra. Yang pertama, manusia ini memiliki peran sebagai makhluk Allah yang mulia. Kemuliaan manusia dapat dilihat dari akal, ilmu, dan kebudayaan, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Dijelaskan betapa sempurnanya manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya dan diberi sesuatu berupa akal untuk berpikir yang membedakan manusia dengan binatang. Terus yang kedua, manusia berperan sebagai khalifah di muka bumi, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian yang terakhir yaitu manusia berperan sebagai makhluk pedagonik. Maksudnya memiliki potensi, dapat dididik, dan dapat mendidik. Kemudian yang ketiga yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Menurut Ulfah, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu aliman yamalu, yang artinya tahu atau mengetahui. Abdurrahman Assegaf juga mengatakan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasi, diatur, dan diinterpretasi, yang menghasilkan kebenaran yang objektif dan sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Oleh sebab itulah, seseorang yang mendalami atau memperdalam ilmu-ilmu tertentu, dia disebut sebagai spesialis. Karena orang yang mendalaminya berarti dia paham ilmu yang dia pelajari. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31-32. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar-benar orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang tidak kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Di sini Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda yang merupakan sebuah pengetahuan, karena kita tidak tahu selain apa yang Allah ajarkan kepada kita. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pendidikan Islam. Menurut Yusuf, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan sebuah jalur untuk melatih dan proses mendidik. Dari pengertian ini bisa dipahami bahwasanya pendidikan itu bertujuan dan terjadi melalui proses pelatihan. Hakikat pendidikan. Secara bahasa, pendidikan berasal dari kata didik dengan memberikan awalan pe dan akhiran an yang berarti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Adapun istilah kata pendidikan sendiri pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pada paedagoe, bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah kata pendidikan sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Asy-Syaibani mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan proses mengubah tingkah laku individu atau peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Kemudian, proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. Kemudian Al-Khalil Al-Ainaini, beliau menyatakan bahwa pendidikan Islam itu berusaha menjadikan peserta didik sebagai menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi muslimah dan mukmin yang hanya mengharapkan wajah Allah, berpikir sampai ke tingkat ma'rifat Allah,
memegang teguh sunnah, tidak menuruti nafsu, tidak mau bertaklid, memiliki pribadi yang seimbang, dan berpegang teguh dengan nama Allah, sehat jasmani, berakhlak mulia, berjiwa seni, dan berjiwa sosial. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan pendidikan. Rama Yulis mengatakan, dalam tujuan Islam, yang paling tertinggi atau yang paling terakhir sesuai dengan tujuan hidup manusia dan perannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Dan di sini dia memiliki 3 indikator. Yang pertama, menjadi hamba Allah. Tujuan hidup dan penciptaan manusia yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Demikian pendidikan harus memungkinkan manusia memahami dan menghayati tentang Tuhannya, sehingga manusia beribadahnya dilakukan dengan penghayatan dan penuh kekhusyuan terhadap Tuhannya yang dia sembah. Tujuan hidup menjadi tujuan pendidikan dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Dan aku, Allah, tidak menjadikan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku. Kemudian yang kedua, mengantarkan subjek didik menjadi khalifah Allah di fi al-ard, yang mampu memakmurkan bumi dan melestarikannya, dan lebih jauh lagi, mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya sesuai dengan tujuan penciptaannya, dan sebagai konsekuensi setelah menerima Islam sebagai pedoman hidupnya. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibatnya kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Peserta didik diarahkan agar mampu melestarikan bumi Allah untuk kepentingan dirinya, kepentingan umat Islam, serta untuk kemaslahatan semua yang ada di alam ini. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, baik individu maupun masyarakat. Ketiga tujuan tertinggi tersebut pada dasarnya ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena pencapaian tujuan yang satu memerlukan pencapaian tujuan yang lainnya. Bahkan secara ideal, ketiga-tiganya ini harus dicapai secara bersama melalui proses pencapaian yang sama. Tujuan ini diyakini sebagai suatu yang ideal dan dapat memotivasi usaha pendidikan, bahkan dapat menjadi aktivitas pendidik lebih bermakna. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang tugas dan fungsi pendidikan. Menurut Akrom yang meninjau pendapat Al-Rashidin dan Samsul, dalam pendapatnya secara umum, tugas dari pendidikan Islam ialah membimbing dan mengarahkan agar tubuh kembang peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya itu sampai ke titik kemampuan yang optimal. Menurut Busri, bahwa tugas dari pendidikan Islam selalu berkaitan dan tidak terdapat batasan. Hal ini dikarenakan hakikat dari pendidikan yang merupakan sebuah proses tanpa akhir sejalan dengan konsensus universal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pendidikan yang terus-menerus dikenal dengan sebutan minal mahdi ila al-lahad ialah istilah lainnya pendidikan sepanjang hayat di kandung badan. Tugas pendidikan Islam senantiasa bersambung dan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Hal ini dikarenakan oleh hakikat pendidikan Islam merupakan suatu usaha tanpa akhir sejalan dengan konsep Islam, yaitu long life education. Demikian, tugas yang diberikan pendidikan Islam merupakan sesuatu yang bersifat dinamis dan progresif, serta mengikuti kebutuhan anak yang semakin luas. Oleh sebab itulah, menurut pandangan Ali Maksum, untuk menelaah tugas pendidikan Islam dapat dilihat dari 3 aspek pendekatan. Di antaranya, yang pertama, pendidikan sebagai alat dalam mengembangkan potensi. Ialah manusia yang memiliki sejumlah potensi, sedangkan pendidikan adalah suatu proses agar menumbuhkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Yang kedua,
Pewarisan budaya. Maksudnya adalah tugas dari pendidikan Islam juga mewariskan nilai-nilai dari sebuah adat istiadat atau kebiasaan, disebut dengan budaya. Hal inilah dikembangkan dengan tujuan budaya tersebut menjadi hidup, nilai dan norma di dalamnya tidak mati, serta masih bisa digunakan fungsinya. Yang ketiga, interkasi yang terjadi antara potensi dan budaya adalah tujuan pendidikan berupa manusia yang memiliki potensi dasar yang lengkap dan biasa digunakan dalam berperan dalam berdirinya sebuah peradaban dan kebudayaan agama Islam. Baiklah, yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi pendidikan. Muhammad Syafi'i, seorang tokoh pendidikan Islam di Indonesia yang mendirikan lembaga pendidikan yang biasa disebut Indonesisch Nederland School. Dia mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan memiliki fungsi untuk membantu manusia keluar sebagai pemenang, yang mana dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dan dalam menyempurnakan hidup lahir dan batin antara bangsa. Kemudian ini dapat disimpulkan bahwa beliau berpendapat fungsi dari pendidikan ialah sebuah instrumen yang digunakan manusia dalam mengurangi evolusi kehidupannya. Pendapat Ahmadi tentang esensi dari fungsi keberadaan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, mengembangkan yang tepat dan benar mengenai jati diri manusia, alam, dan mengenai kebesaran Allah. Yang kedua, membebaskan manusia dari segala analisir yang dapat merendahkan martabat atau fitrah manusia, baik yang datang dalam dirinya maupun dari luar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menopang dan memajukan kehidupan nasional maupun sosial. Pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengoptimalkan kapasitas atau potensi dasar siswa, karena pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen yang penting dan sangat diperlukan dalam membantu proses mengembangkan potensi atau bakat dan minat peserta didik secara efektif. Gunanya apa? Gunanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan tersebut. Fungsi lain dari pendidikan agar terdapat karakter manusia yang beriman, cerdas, kompetitif, dan juga bermartabat. Sedangkan Busiri mengatakan bahwa pendidikan juga memiliki fungsi dengan menyiapkan segala fasilitas yang dapat dipergunakan peserta didik dalam menjalankan suatu proses pendidikan. Penyediaan dari fasilitas ini mengandung arti dan tujuan yang bersifat struktur dan institusional. Kesimpulan dari materi, alam semesta ialah segala sesuatu yang ada atau dianggap ada oleh manusia di dunia. Alam semesta juga merupakan wadah atau ruang yang mana di dalam alam semesta ini diisi oleh makhluknya Allah, terutama manusia. Karena hakikat manusia adalah memiliki peran sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah di muka bumi, dan berperan sebagai makhluk yang bisa dididik dan mendidik. Manusia dikatakan sebagai khalifah atau pemimpin, yang dimana pemimpin di sini harus memiliki ilmu, terutama ilmu agama. Inilah tugas manusia untuk dididik. Tujuannya untuk mencari ilmu pengetahuan, di mana jika manusia sudah paham akan ilmu pengetahuan tersebut, maka tugas manusia sebagai pendidik untuk mendidik para peserta didiknya dan mengembangkan, mentransportasikan, dan menyalurkan ilmu pengetahuan tersebut. Namun bukan hanya itu, tugas manusia juga membina, mengasuh para peserta didik, terutama untuk selalu beribadah kepada Allah, menanamkan sifat akhlakul karimah kepada mereka. Bukan hanya tugas manusia, namun juga tugas dan fungsi dari pendidikan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan di antara pembahasan di atas
Mereka ini saling berkaitan antara satu sama lain, terutama dalam sebuah pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.